Kamu tidak boleh menolaknya. Baiklah. Ada pintu apa sih? Kenapa aku harus masuk ke dalam pintu ini? Halo teman-teman, jumpa lagi di Dunia Mica. Hari ini kita mau bermain game Sakura teman-teman. Kalian temanin kami ya. Soalnya hari ini ada kuis. Benar Yuta? Tapi kakak, katanya pintu anomali rahasia ini susah banget loh dilewati. Oh ya? Tapi kita tidak boleh mengintip. Bagaimana ini? Kira-kira dari kita berlima, siapa yang akan melewati pintu anomali rahasia ini? Aku Yuta, aku. Lol. Baby Celine tidak mau duluan. Baby Celine tidak bisa matematika. Aku pintar matematika. Aku juga pintar matematika. Tapi Yuta, jangan-jangan ini ada perangkap. Aku rasa tidak ada perangkap. Kalau begitu, lol, lekas, kamu duluan. Lol, hati-hati. Baiklah, aku akan melewati pintu anomali ini terlebih dahulu. Ada apa? Silahkan masuk. Yuta, maaf, aku sudah masuk. Nah, kamu harus kemari. Aku akan memberikan kamu pertanyaan. Baiklah, pertanyaannya apa? Dengarkan dengan baik ya. Pertanyaannya, Mirna membuat 25 biskuit. Dia memberikan 13 biskuit kepada Koko. Ada berapa sisa biskuit Mirna? Aduh, gawat. Ini matematika. Lol, bagaimana? Jangan ada yang memberikan petunjuk ya. Aduh, biskuit Mirna 25. Kemudian diberikan kepada Koko 13. Berarti sisanya adalah 12. Wah, kamu pintar. Bagaimana ini? Apakah si lololnya berhasil? Tapi ada satu lagi. Apa itu? Sekarang ada teka-teki. Hewan apa yang paling sering nyariin bapaknya? Hewan? Iya, kamu kalau mau hadiahnya, kamu harus mengisi juga jawabannya tentang teka-teki ini ya. Hewan. Aku tahu. Apa jawabannya? Kambing, karena dia suka babe. Ternyata kamu pintar sekali. Jawabannya benar. Silahkan mengambil hadiahnya. Hadiahnya. Ya ampun, hadiahnya. Ternyata aku memenangkan uang. Hore. Aku dapat uang yang sangat banyak sekali. Aku mendapatkan uang. Kalau begitu, aku bisa santai-santai. Aku langsung jadi kaya. Wah, Mio, kelihatannya si Lolol lancar. Iya kakak, aku mendengar ada dua soalan. Lolol hebat, dia pintar matematika. Sekarang siapa? Mio, kamu mau duluan? Jangan aku duluan kakak. Lilil bagaimana? Aku nanti Yuta. Kalau begitu, sekarang Baby Celine dulu. Tapi Baby Celine tidak bisa matematika kakak Yuta. Kamu langsung pergi saja. Mungkin soalannya mudah Baby Celine. Baiklah, kalau begitu Baby Celine akan masuk saja ke pintu anomali rahasia itu. Kalau soalannya susah, Baby Celine tidak usah jawab saja kan? Kalau kamu tidak jawab, tidak dapat hadiahnya. Baby Celine akan ke pintu warna apa? Hey Baby Celine, lihat. Kakak Lolol dapat duit banyak. Silakan masuk ke pintu selanjutnya. Ini? Tung cahur. Hai, selamat berjumpa Baby Celine. Om Tung Cahur, tolong berikan soalan matematikanya yang mudah karena Baby Celine tidak pandai matematika. Tenanglah, aku akan memberikan kamu soalan yang sangat mudah. Dengarkan baik-baik. Baby Celine akan dengarkan. Ketika jarum panjang bergeser dari pukul 9:10 sampai 9:25, berapa lama yang dilewati? 9:10 pagi, Baby Celine minum susu. Setelah itu, 9:25, Baby Celine lagi mandi. Berarti minum cucunya adalah berapa? Cepat. 15 menit. Pintar. Kamu pintar. Selanjutnya. Lagi-lagi ada soalan. Aduh, pucing. Yang ini mudah sekali. Aku akan memberikan kamu soalan teka-teki yang paling mudah.
Apa itu? Ayo, Baby Celine lagi pusing. Jangan berikan kuis yang cucah-cucah. Ikan apa yang lucu? Ikan? Baby Celine tidak tahu ikan. Ikan piranha. Benar sekali. Baby Celine benar. Baby Celine benar. Silahkan ambil hadiahnya. Baby Celine dapat buah apel merah yang segar. Baby Celine suka buah apel. Wah, Kakak Yuta, sekarang tinggal kita bertiga. Sebaiknya aku yang lewat dulu, Mio. Tapi kita belum tahu sebenarnya di depan itu adalah pintu anomali rahasia warna apa. Bagaimana ini ya? Aku rasa aku ingin melewatinya sekarang, Mio. Tidak. Aku sih inginnya setelah Baby Celine itu aku. Kalau begitu silakan, Mio. Aduh, bagaimana ini ya? Baby Celine kira-kira dapat pertanyaan apa? Hadiahnya apa? Wah, ternyata ada Lolol. Lolol, kamu mendapatkan uang yang banyak. Tentu, Mio. Aku sejenak langsung menjadi kaya. Kalau begitu ini pasti pintunya Baby Celine. Kakak Iyo, Baby Celine dapat buah apel. Enak, manis. Ternyata dapat buah apel yang begitu segar dan banyak. Pertanyaannya pasti mudah. Baby Celine pintar. Silakan ke pintu selanjutnya. Kuis di sini sudah dilewati, Baby Celine. Yang ini ternyata balerina cappuccina. Selamat datang. Aku akan memberikan kamu kuis. Nah, Mio, dengarkan kuisnya baik-baik. Baik-baik. Kuisnya baik-baik. Bagaimana aku bisa menjawabnya? Sekarang aku hanya berpikir hadiahnya adalah sebuah sepeda roda 3. Kalau kamu ingin sepeda itu, Mio, kamu harus menjawab 2 soalan. Soalan matematika dan sebuah teka-teki. Baiklah, balerina cappuccina. Soalan matematikanya, 1 jam sama dengan ada berapa detik, Mio? 1 jam berapa detik? Aduh, bagaimana ini? 1 menit 60 detik. Berarti 6 kali 6. 3.600 detik, balerina cappuccina. Kamu pintar sekali, Mio. Tapi aku akan buat supaya soalan teka-tekinya susah, supaya kamu tidak mendapatkan sepedanya. Kenapa balerinanya begitu ya? Baiklah, aku akan coba teka-tekinya. Tolong sebutkan. Burung apa yang bisa menolak, Mio? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Jika tidak, nanti hadiah itu akan hangus. Burung yang tidak bisa menolak ya, Mio? Burung yang tidak bisa menolak. Aneh, kenapa giliranku soalannya sangat sulit? Aku akan pikir dulu, berikan aku sedikit waktu. Silahkan, Mio, pikirkanlah lebih lama. Burung yang tidak bisa menolak. Ayam itu juga unggas. Lalu, apa ya? Burung kenari. Apa aku tanya sama si Baby Celine saja? Baby Celine, gawat, soalanku sangat sulit. Kakak Iyo, apa? Baby Celine, apel. Kelihatannya percuma. Dia tidak mungkin bisa mendengarnya dari sini. Aku sangat ingin sepeda ini. Aduh, burung apa ya? Burung gereja, burung kenari, apa ya? Burung yang tidak bisa menolak. Aduh, burung apa sih? Kalau tidak bisa menolak, enggak, tidak. Gak. Aku tahu. Burung gagak, bukan? Burung gak. Tidak bisa menolak. Tidak. Burung gagak. Sayang sekali. Sepedanya. Apa? Sepedanya kenapa? Kamu berhasil memilikinya, Mio. Hore, aku dapat sepeda. Ya ampun, ternyata kalau aku tadi menjawab burung gereja ataupun burung yang lain, burung merak, pasti aku tidak dapat sepeda ini. Wah, akhirnya aku mendapatkan soalan yang sulit dan hadiahnya lumayan. Lilil, sekarang tinggal kamu. Baik, Yuta, aku akan pergi ke dekat pintu anomali rahasia itu. Aku penasaran, kira-kira aku akan bertemu dengan siapa? Pintu pertama. Wah, lolol, aduh kakakku. Aku jadi kaya, Lilil. Aku juga pengen punya banyak uang. Baby Celine. Lala, Baby Celine dapat apel manis.
Bagus sekali. Ini pintu siapa? Aku, lihat, aku dapat sepeda baru, Lilil. Keren sekali. Aku tidak sabar. Kali ini aku akan bertemu siapa? Wah, ternyata Cappuccino Assassino. Ya, benar. Kalau begitu, aku akan memberikan kamu pertanyaan. Dengarkan baik-baik. Tina menangkap 7 ikan mas dan Hendy menangkap 12 ikan mas. Berapa banyak semua ikan mas yang mereka tangkap? Aduh, lagi-lagi soalan matematika. 7 ikan mas dan 12 ikan mas. Berarti 12 tambah 7. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ikan mas. Benar. Hebat sekali. Kalau begitu, hadiahnya kamu boleh ambil. Hore. Tapi kamu harus jawab dulu. Ada teka-teki satu lagi. Apakah itu? Dengarkan baik-baik ya. Ikan apa yang nggak boleh dimasukin ke dalam akuarium? Aduh, teka-teki ini sulit sekali. Ikan apa yang tidak bisa dimasukin ke akuarium? Aduh, semua ikan bisa. Tapi ikan apa ya? Ikan paus tidak bisa masuk ke dalam akuarium. Tapi ikan apa lagi ya? Ikan lumba-lumba. Oh, aku tahu. Ikan goreng. Wah, benar. Wah, kalau begitu hadiah ini aku persembahkan. Ini adalah kopi yang bermutu. Kopi dari luak. Wah, aku dapat kopi. Senang banget. Wow, semuanya sudah masuk ke dalam pintu anomali rahasia. Kalau begitu sekarang pasti giliranku. Ternyata yang ini anomali cari nama Kanova. Hadiahnya sudah diambil. Aku tahu, Yuta, aku mendadak kaya. Anomali ini, tungtung sahur merah. Sayang sekali. Hadiahnya sudah diambil. Ini kan baby Celine. Kakak Yuta, semoga kakak Yuta mendapatkan soalan yang mudah seperti baby Celine. Oh, soalan kamu mudah ya? Iya, karena itu baby Celine dapat hadiah buah apel. Enak banget. Pintu pinknya apa? Selamat datang, balerina cappuccino. Ini, wah, Mio. Kakak, aku mendapatkan sebuah sepeda. Aduh, Mio, aku agak khawatir. Kira-kira nanti aku dapat anomali apa ya? Selamat ya kakak, selamat berjuang. Ini, wah, Lilil. Ternyata dia bertemu anomali. Anomali Cappuccino Assassino. Selamat, temanmu mendapatkan beberapa kaleng kopi. Kalau begitu, ini kenapa pintunya warna coklat ya? Kira-kira aku akan bertemu anomali apa di sana? Baiklah, anomalinya di mana? Anomalinya? Aduh, loh. Selamat datang. Kenapa malah tungtung sahur? Hadiahnya di mana? Kenapa sama sekali tidak ada hadiah di sini? Dengarkan baik-baik. Aku akan memberikan kamu soalan matematika. Iya. Tapi kalau kamu tidak bisa menjawab, kamu harus pergi ke pintu kuning itu. Pintu kuning? Kenapa harus repot sekali? Ada berapa banyak sih pintu anomali rahasia ini? Baiklah, berikan soalannya. Dengarkan soalan matematika yang pertama. Iya. 1 kilogram tambah 200 gram sama dengan titik-titik kilo. 1 kilo tambah 200 gram. Aduh, kenapa susah sekali ya? Aku jadi bingung. 1 tambah 200. Berarti 201 kilo. 201 kilo. Kamu yakin dengan jawaban itu? Iya, 1 kilo tambah 200 gram sama dengan 200 tambah 1. 201 kilogram. Baiklah, aku akan terima jawaban itu. Nah, lalu apa lagi? Semuanya kan mendapatkan kuis teka-teki. Aku juga mau kuis teka-teki. Baiklah, dengarkan kuis teka-teki ini. Kepiting kalau dipotong jadi apa? Kepiting kalau dipotong?
kepiting kalau dipotong bisa dimasak dong. Bisa dimasak menjadi kepiting saus tiram, atau lada hitam, atau kepiting goreng. Kalau begitu, tunggu dulu. Bukankah kepiting yang di dekat Squid Game? Pasti kalau dipotong jadi, aku tahu. Kepiting kalau dipotong jadi Tuan Crab. Salah, jawabannya salah. Jawabannya salah. Untuk soalan matematika itu, kamu salah. Lalu? Seharusnya 1 kilo tambah 200 gram itu 1,2 kilo. Kamu tidak pandai matematika ya? Lalu kalau soalan kepiting kalau dipotong jadi apa? Ya jadi kepotong. Kamu gagal. Tidak ada hadiah di dekat pintu ini. Silakan ke pintu yang warna kuning. Pintu yang warna kuning? Iya, cepat. Kamu tidak boleh menolaknya. Baiklah. Ada pintu apa sih? Kenapa aku harus masuk ke dalam pintu ini? Tapi ruangannya aneh, gelap banget. Baiklah, mungkin di sini ada kuis lagi. Loh, kenapa sama sekali tidak bisa lewat? Ini buntu. Kenapa sih anomali itu menyuruh aku ke ujung? Sekarang aku harus kembali. Loh, kenapa pintu kuningnya malah menjadi menghitam? Kenapa aku malah ada di dekat lorong anomali aneh? Mio, tolongin. Aku terjebak di dekat lorong hitam. Mio. Itu suara Kakak Yuta. Kenapa? Kakak Yuta? Loh, Tung sahur. Kakak Yuta di mana? Dia tidak berhasil menjawab 2 soalan. Soalannya salah. Kakak Yuta, ya ampun, ini tidak bisa sama sekali dilewati. Aduh, bagaimana cara mengeluarkan Kakak Yuta? Tidak bisa, dia harus ada di dalam itu untuk sementara waktu supaya dia bisa berpikir. Emangnya jawabannya kenapa? Kenapa? Kamu tidak tahu ya? 1 kilo tambah 200 gram sama dengan berapa kilo? 1,2 kilo. Kamu pintar. Sedangkan Yuta menjawab 201 kilo. Nah, kepiting kalau dipotong jadi apa? Kepiting kalau dipotong ya jadi kepotong. Benar, kepiting kalau dipotong ya jadi kepotong. Kenapa dia malah mengatakan Tuan Crab? Ya ampun, Kakak Yuta. Iya, Mio, aku tidak bisa keluar. Aduh, aku tidak tahu kalau hitungan kilo dan gram itu berbeda. Aduh, Mio, kamu mendengarku? Aku mendengarmu, Kakak. Tapi aku tidak bisa keluar dari sini, Mio. Aduh, sabarlah, Kakak. Sabar. Harus berapa lama? Mio, di sini gelap banget. Semuanya hitam. Aku ingin keluar. Kakak, tidak bisa. Kamu tunggu saja. Harus berapa lama? Baiklah, kalau begitu aku akan memberikan pertanyaan. Dengarkan baik-baik. Kalau Yuta ingin keluar, 1 hari itu ada berapa jam? Kakak, 1 hari ada berapa jam? Kalau kamu ingin keluar, jawablah dengan benar. Pikirkan baik-baik, jangan buru-buru. Baby Celin, lihat Kakak Uta kelihatannya gagal menjawab. Ada apa? Yuta. Kakak, jawablah dengan benar. Kenapa? Aduh, Mio, aku tidak tahu. Kakak, kamu pasti bisa. 1 hari itu ada berapa jam? 1 hari ada berapa jam sih? Pikirkan baik-baik. Dari jam 6 ke jam 6 dan ke jam 6, Kakak. Jam 6 ke jam 6 dan ke jam 6? Bagaimana sih? Coba aku pikir. 6 ke 6, 12. 6 ke 6, 12. 1 hari 24 jam ya, Mio? Iya, Kakak. Kalau begitu, aku sudah boleh keluar belum? Silahkan keluar. Aduh, gelapnya. Berhasil, Mio. Aku berhasil keluar. Ya ampun. Yuta tidak pandai matematika. Mio, kalian semua mendapatkan hadiah. Tapi karena soalanku susah, aku tidak mendapatkan hadiah apapun. Tapi kamu sudah keluar dari ruangan gelap itu, Kakak. Iya sih. Lain kali kamu harus belajar, Yuta. Kakak Uta, kasihan. Kakak Uta tidak pandai matematika.
Setelah ini, pulanglah dan belajar dengan rajin. Matematika kakakmu payah. Iya, Tung Sahur. Ayo deh, Baby Celine. Kakak, kenapa? Aku mau pulang saja. Aku tidak mau lagi ikut ini. Kuis dari pintu anomali rahasia. Susah banget. Sebenarnya mudah kakak. Hanya saja kamu tidak belajar dengan baik. Ya sudah deh teman-teman. Kalau tadi selama kuis dan juga teka-tekinya kalian bisa menjawab, komen di bawah ya. Kalau begitu Mio, ayo kita pulang saja. Iya deh kakak. Oke teman-teman, sekian dulu video Dunia Mica. Ingat like, subscribe dan juga share video ini teman-teman. Payah banget tadi. Soalanku paling payah. Baby Celine saja bisa. Kenapa kakak Yuta malah bilang soalannya susah? Padahal kan Baby Celine belum sekolah. Memang susah. Pasti Tung Sahur itu memberikan soalan yang susah buat aku. Tidak Yuta, tidak. Kamu harus belajar. Ya kakak, kamu harus belajar. Aduh, aku tidak suka soalan matematika.